Selamat pagi, Shalom. Ya, hari ini kita akan membahas satu tema ya. Bulan ini adalah bulan misi dan ini adalah tema terakhir kita, bahwa iman yang menyelamatkan. Ya, iman yang menyelamatkan. Dari rangkaian khotbah kita pada bulan ini, Bila mengingatkan kita bahwa kita tetap harus pergi memberitakan Injil. Kita tetap harus memberitakan Injil kepada siapapun, bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Karena untuk itulah kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, yaitu untuk menjadi berkat dan kesaksian, menyaksikan akan cinta kasih Tuhan Yesus kepada segala bangsa. Tema kita hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Tema ini memiliki dua arti ya. Yang pertama, jadi iman yang menyelamatkan itu ada dua maknanya di sini dari tema ini. Pertama, bahwa iman kepada Kristuslah yang menyelamatkan. Ya. Iman kepada Kristuslah menyelamatkan. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan kita atau karena ibadah kita. Kita diselamatkan hanya oleh iman percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ini harus kita ingat dulu, bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena ibadah kita, tapi kita diselamatkan hanya oleh iman percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adakah cara lain bisa diselamatkan? Tidak ada. Yang kedua, makna dari tema ini adalah ada iman yang menyelamatkan, tetapi ada iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah iman kepada Yesus Kristus yang terus bertumbuh dan terus berbuah. Seperti di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Alias gak ada gunanya. Jadi iman yang tidak menyelamatkan adalah iman yang tidak disertai dengan perbuatan nyata dari iman itu. Alkitab itu tidak saling bertentangan. Ya. Kata Paulus, yang menyelamatkan itu adalah iman. Kata Yakobus, kalau iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman gak ada artinya. Apakah itu bertentangan? Tidak. Memang iman itu harus dinyatakan dengan perbuatan. Artinya, kalau kita menyatakan kita percaya pada Tuhan Yesus, apa bukti yang sudah kita lakukan? Ibadah bukan supaya kita diselamatkan, tapi sebagai bukti kita cinta kepada Tuhan. Melayani bukan supaya kita diselamatkan, tidak. Tetapi sebagai bukti kita sudah diselamatkan dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, hari ini bacaan kita dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya minta kerjasama bagi kita semua supaya kita sama-sama terlibat dalam pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Di sebelah kiri saya, mau yang di atas, mau di bawah, mau lantai 2, lantai 1, ya semuanya sebelah kiri silakan membaca ayat yang ke-1, yang kanan membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-21. Kalau sudah dapat, Yohanes pasal 3 ayat 1 yang sebelah kiri dulu, 1, 2, 3. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, merenungkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari bacaan kita ini kita bisa melihat ada percakapan, ada pergumulan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Kita sebagai orang non-Yahudi mungkin tidak terlalu bisa merasakan bahwa kehadiran Yesus
di tengah-tengah bangsa Israel itu terasa sangat mengganggu. Terutama bagi para pemimpin-pemimpin agama Yahudi ya, yang pada waktu itu sudah sangat dikenal sebagai seorang yang sangat baik, yang menjadi teladan hidup orang-orang Yahudi pada saat itu. Kehadiran Yesus ini seperti duri ya, yang mengganggu mereka. Memang Yesus nggak selalu itu ya melakukan sesuatu frontal dengan orang-orang Farisi, tetapi pengajarannya, apa yang dia lakukan itu membuat orang-orang Farisi itu rasa terganggu, para ahli Taurat ini. Yesus bukan saja dianggap sebagai penyesat, tetapi juga telah membuat fondasi-fondasi iman orang-orang Yahudi itu yang berdasarkan hukum Taurat itu seperti hancur gitu, berkeping-keping. Apa yang mereka anggap selama ini benar dan baik ternyata tidak dianggap demikian oleh Yesus. Itu bukan berarti karena hukum Tauratnya salah, ya, bukan. Jadi tadi saya katakan bahwa fondasi-fondasi yang selama ini sudah mereka bangun berdasarkan hukum Taurat itu seperti hancur berkeping-keping dengan kehadiran Yesus, dengan ajaran-ajaran yang Yesus bawa. Karena dalam pandangan orang Farisi itu, Yesus itu penyesat begitu ya. Karena itu orang-orang Farisi itu, ya mereka sangat marah kepada Yesus. Mereka sangat benci. Itu karena Yesus itu seperti buka topeng gitu loh. Buka topeng, nih keadaan yang kalian sebenarnya itu. Yang kalian lakukan ini tidak benar-benar berdasarkan Taurat yang Tuhan ingin ajarkan. Banyak kemunafikan, kepalsuan di dalam diri orang-orang Farisi. Yesus itu seperti membuka aib mereka dan mereka begitu malu gitu. Jadi kehadiran Yesus itu kayak ganggu. Dimanapun Yesus berada mereka hadir dan dengar. Itu seperti kayak sedang mengusik kenyamanan mereka. Nah hal itu juga lah yang membuat Nikodemus ini menjadi sangat penasaran dengan sosok Yesus ini yang memang selama ini sudah menggemparkan, selama ini sudah dia sering mendengarkan tentang tentang Tuhan Yesus. Nikodemus ini jadi penasaran dengan ajarannya, dengan sosok Yesus. Dia ingin tahu secara pribadi. Jadi memang dia udah dengar desas-desusnya, rumornya tentang Yesus, tapi dia mau dengar langsung. Nikodemus adalah orang terpandang. Dia adalah seorang Farisi, seorang yang sangat dihormati. Nikodemus sebenarnya nggak harus repot-repot datang langsung kepada Yesus pada saat itu. Dia bisa saja mengutus seorang anak buah atau hamba dan lain sebagainya untuk bertanya Yesus, atau dia bisa melakukan banyak hal untuk menggali tentang Yesus, apakah ajarannya benar atau salah. Dia bisa melakukan itu. Tetapi dia tidak ambil cara itu, dia ambil cara yang lain. Dia datang kepada Yesus secara pribadi pada waktu malam. Kita udah sering dengar bagian ini, bahwa itu untuk menghindari orang-orang melihat dia dan lain sebagainya. Karena mungkin dia akan dicap sebagai pengkhianat juga. Wah, ini ternyata ada bagian dari kita udah ikut ke sana. Ikut kubu sebelah, kira-kira demikian kan? Jadi dia ngambil waktu khusus. Tapi ini juga penuh dengan resiko. Dia bisa saja memang ketahuan dan dianggap sebagai pengkhianat. Nikodemus tidak melakukan penyelidikan melalui orang lain. Dia melakukannya sendiri. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena untuk bisa mengenal pribadi Yesus tidak bisa diwakili oleh orang lain. Tidak bisa hanya dengar kata orang lain, tidak. Memang harus secara pribadi. Itu tidak hanya berlaku dengan Tuhan Yesus ya. Kalau kita melakukan itu juga kepada orang lain, kita akan bisa mengenal seseorang. Saya akan bisa mengenal Bapak Ibu, ya. Harus secara pribadi. Nggak bisa dengar kata orang. Kita itu banyak biasnya. Kalau saya mendengar tentang Edo misalnya, tentang Pak Fir misalnya, tentang Jonathan, tentang siapa,
Dan dari kata orang itu banyak biasnya. Ada banyak hal yang nggak clear di sana. Ada banyak hal yang informasi-informasi yang mungkin tidak tersampaikan. Harus secara pribadi baru saya bisa mengenal, itu pun nggak 100%. Udah secara pribadi loh, itu pun nggak otomatis kita bisa mengenal orang itu. Apalagi Tuhan, Allah yang secara kasat mata kita nggak lihat. Kita nggak bisa hanya dengar kata orang, kita harus mengalaminya sendiri. Kita tidak bisa mengenal Yesus hanya dari kata orang-orang. Kita harus mengenalnya secara pribadi. Nah, di sini kita bisa belajar dari kisah ini. Jadi tidak peduli seberapa pintar kita, seberapa tinggi pendidikan kita, seberapa luas pengetahuan kita, apapun jabatan kita, kita harus datang pada Yesus secara pribadi. Secara pribadi, dengan membuka hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Nikodemus. Nikodemus enggak berdasarkan kata orang. Kalau orang Yahudi, orang-orang Farisi yang lainnya, ya mereka kadang lihat dari jauh gitu sambil mengamat-amati, Yesus ini lakuin apa sih? Tapi mereka enggak datang secara pribadi pada Tuhan Yesus. Nikodemus melakukan hal yang berbeda. Dia datang secara pribadi, walaupun ada resiko. Dia dianggap sebagai pengkhianat di sana. Dia datang. Kisah Nikodemus ini adalah contoh yang sangat tepat untuk menjelaskan beberapa konsep dasar tentang keselamatan menurut iman Kristen. Jadi di sini kita bisa melihat ya, nanti kita akan belajar beberapa hal. Ini konsep dasar keselamatan menurut iman Kristen. Yang pertama, pengetahuan tentang Allah tidak menyelamatkan. Pengetahuan kita tentang Allah tidak otomatis menyelamatkan kita. Kita tidak diselamatkan karena kita tahu tentang Allah atau mampu menjelaskan tentang Allah dengan konsep-konsep yang rumit. Kalau untuk masalah menjelaskan, mungkin orang ateis, orang yang benci yang namanya dengan agama atau tidak percaya pada Tuhan, mungkin mampu menjelaskan tentang Allah jauh lebih baik daripada kebanyakan dari kita. Karena mereka itu akan membuat hal-hal yang menjelaskan sampai akhirnya mereka memutuskan Allah itu enggak ada. Karena apa? Karena Allah itu berdasarkan penjelasan mereka. Jadi Allah itu menjadi sangat kecil karena mampu dijelaskan oleh manusia. Allah itu sangat besar. Allah itu sangat luar biasa besarnya. Enggak mungkin dengan kata-kata manusia mampu menjelaskan tentang Allah. Nah, disitulah peran iman itu menjadi sangat penting. Ada hal yang kita tidak mampu mengerti, tapi kita percaya. Itulah namanya iman. Pengetahuan tentang Allah tidak membuat kita diselamatkan. Nikodemus ketika ia pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus, ia berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Ya, ini pengetahuan. Ini pengetahuan Nikodemus. Kami tahu engkau, ya, bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Pengetahuan Nikodemus ini bukan dia karang-karang, bukan. Ia tahu berdasarkan fakta bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda dan mujizat seperti yang Yesus lakukan kalau orang itu tidak dari Allah. Artinya apa? Dia sangat percaya bahwa apa yang Yesus lakukan itu pasti dari Allah. Itu berdasarkan pengetahuannya. Perlu kita ingat bahwa Nikodemus ini adalah seorang Farisi. Farisi itu artinya orang yang terpisah. Ada juga yang mengartikan orang Farisi ini adalah orang yang menjelaskan. Ngerti ya? Orang yang menjelaskan. Ya, ini ada arti juga dia adalah orang yang terpisah. Orang yang memisahkan diri secara khusus untuk mempelajari hukum Taurat.
Ya, jadi artinya dia ini bukan hanya sekedar tahu dikit, enggak. Dia tahu banyak. Dia mampu menjelaskan konsep tentang Allah itu, dia tahu. Dan sangat tahu. Jadi kalau udah ngomong tentang konsep-konsep penjelasan dan lain sebagainya, mereka ini adalah orangnya. Nikodemus adalah salah satu dari orang yang hebat itu, yang mampu menjelaskan, yang punya pengetahuan tentang Allah yang hebat. Lalu apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Perhatikan ya, Nikodemus berkata, aku tahu engkau adalah guru yang diutus oleh Allah. Yesus meresponnya langsung. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika engkau tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya apa? Pengetahuan Nikodemus tentang Allah tidak cukup untuk membawa dia pada keselamatan. Dia harus dilahirkan kembali dan percaya kepada Yesus secara pribadi. Itu dikatakan di ayat 15 dalam bacaan kita tadi. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi jelas di sini ya, bahwa pengetahuan Nikodemus itu tidak cukup membawa dia pada keselamatan. Yesus berkata bahwa sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ini berlaku untuk Nikodemus juga, untuk kita juga, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yang kedua, konsep keselamatan dalam Kristen yang kedua. Percaya Yesus selamat, tidak percaya Yesus binasa. Amin. Amin. Ada yang ragu dengan kalimat ini? Ada yang salah? Percaya Yesus selamat, tidak percaya Yesus tidak selamat. Amin. Makin kecil. Makin ragu. Aduh, gimana nih ya? Percaya Yesus selamat, tidak percaya Yesus tidak selamat. Amin. Binasa. Enggak percaya Yesus itu binasa. Kalau kita ragu-ragu, kita susah meyakinkan orang. Ya, kita harus yakin dulu dengan ini. Nah, ini adalah jaminannya. Kalimat percaya Yesus pasti selamat, tidak percaya Yesus binasa, mungkin terasa agak sombong ya. Dan agak angkuh, tetapi itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dikatakan di ayat 18. Barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Allah Tritunggal. Barang siapa percaya, dia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, udah dalam hukuman. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tidak ada agama apapun di dunia ini yang membawa kepada keselamatan kalau tidak melalui Yesus. Yesus satu-satunya jalan. Ya, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tapi bagaimana dengan keyakinan iman orang lain atau agama orang lain? Iman orang lain adalah urusan mereka. Keselamatan tidak ada urusannya dengan agama, tidak ada. Termasuk di dalam kekristenan sekalipun, nggak ada urusannya. Ya, keselamatan adalah tentang siapa yang menjamin keselamatan itu. Tidak ada dalam konsep agama manapun selain dari kekristenan yang ada jaminan keselamatan. Sudah dijamin, yaitu melalui Yesus. Dan itu bukan hanya kata-kata, sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Yesus sudah mati di kayu salib, itulah caranya. Sudah dilakukan, itulah jaminannya. Percaya pada Yesus selamat, tidak percaya pada Yesus akan binasa. Sombong sekali orang Kristen. Ini bukan masalah sombong, bos. Ini masalah iman. Saya hanya menyampaikan apa yang kami percayai. Kamu situ nggak percaya, nggak apa-apa. Ya kan?
Di dalam ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Yesus adalah jaminannya. Kalau orang tidak percaya dengan keyakinan iman kita, ya enggak masalah. Tugas kita hanya memberitakan. Iman tidak dipaksakan kepada orang lain. Orang enggak percaya enggak apa-apa. Tapi kita harus menyampaikan kebenaran ini. Di luar Yesus enggak ada keselamatan. Dan iman itu pun adalah anugerah daripada Tuhan. Yang ketiga, keselamatan itu bersifat personal, bukan nasional. Ya, keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bukan untuk menyelamatkan bangsa, tetapi untuk menyelamatkan pribadi manusia. Bangsa Israel menjadi satu-satunya bangsa pilihan Tuhan. Sudah banyak bukti Tuhan menyelamatkan mereka sebagai bangsa. Ternyata mereka gagal juga. Banyak yang jatuh. Yesus datang bukan untuk membawa keselamatan kepada bangsa seperti Israel, tetapi personal. Jangan berpikir kalau satu kampung saya Kristen, semua suku saya adalah Kristen, keluarga saya Kristen, pasti selamat saya. Oh tidak. Kita diselamatkan secara individu, secara personal, bukan massal. Enggak, kita enggak diselamatkan secara massal. Oh, Padang, kalau ada satu orang di Padang percaya pada Tuhan diselamatkan, gitu enggak? Enggak gitu lagi. Enggak gitu lagi. Kita diselamatkan sendiri-sendiri. Coba lihat samping kiri kanannya. Suami istri, pasangannya. Kalau enggak percaya pada Tuhan, mungkin satu akan tinggal loh. Akan tinggal kalau enggak percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi ini bukan masalah satu kampung percaya pada Tuhan selamat. Ya, kalau satu rumah kalau enggak percaya pada Tuhan, ya akan binasa. Ini penyelamatan Yesus secara personal. Nikodemus harus datang malam-malam untuk bertemu dengan Yesus secara pribadi. Siapa yang sudah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Nikodemus bisa saja mengutus orang untuk datang pada Yesus. Tetapi dia tidak melakukannya karena dia tahu bahwa untuk bisa mengenal Yesus, dia harus datang secara pribadi. Dan diselamatkan, itu harus secara pribadi. Karena untuk percaya Yesus itu nggak bisa seperti orang datang ke undangan. Nitip amplop, dianggap kehadiran ya kan? Kan orang bisa kalau diundang, nggak sempat datang, amplop datang dianggap sebagai kehadiran. Bahkan kalau bisa, ya orang yang nggak bisa datang nggak apa-apa, yang penting amplopnya ada. Jangan sampai orangnya ada, amplopnya tidak ada. Percaya Yesus gak bisa gitu. Lebih penting kita datang pada Tuhan daripada amplop kita. Iya benar. Oh, saya nitip aja lah persembahan. Dulu benar, di kampung saya ada gitu. Saya gak bisa datang, saya nitip aja persembahan. Kau pikir Tuhan miskin? Nitip persembahan, terus kamu gak datang? Enak aja, kamu bisa mengenal Tuhan melalui orang lain. Enggak. Datang pada Yesus itu bukan seperti undangan. Aduh, aku gak bisa datang, nitip amplop aja ya. Gak bisa, nitip persembahan aja enggak. Kita harus datang. Kehadiran kita ini, itu dihargai oleh Tuhan. Dihargai. Di hadapan Tuhan, persembahan apapun yang kita berikan tidak lebih penting dari persembahan hidup kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih penting. Jadi Nikodemus mengerti
bagian ini bahwa dia harus datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Jadi di dalam bagian ini kita harus melihat bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ini benar-benar bersifat personal, bersifat pribadi. Ya, kita nggak bisa diwakili oleh orang lain, kita nggak bisa diwakili oleh suami, kita nggak bisa diwakili oleh anak. Oh, tapi kan anak saya sudah percaya pada Tuhan, ya nggak apa-apalah sudah diwakilkan ke gereja. Oh, ada ibadah tuh, ibadah doa di Kalam Kudus. Diwakilkan sajalah anak saya, bisa gitu nggak? Nggak bisa, harus kita datang secara pribadi. Nah, ini yang kadang-kadang kita di dalam hidup kita mungkin kita kurang menyadari betapa pentingnya hubungan secara pribadi kita dengan Tuhan. Tidak hanya dari kata orang saja, tidak hanya dengar dari orang lain saja, tetapi harus kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Yang terakhir, keselamatan hanya oleh iman, yaitu iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman bukan berbicara tentang usaha kita, tetapi tentang anugerah Allah, yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Bagi setiap orang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah jaminan keselamatan. Jadi iman, tema kita hari ini, iman yang menyelamatkan itu bukan tentang usaha saya. Bagaimana saya beriman sungguh-sungguh pada Tuhan, saya melayani Tuhan sungguh-sungguh, tidak. Tapi jaminannya sudah dibuat terlebih dahulu, yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua.